It's not what you know, Clyde. It's what you can prove in court. How could you do This is trial unimpeded by continuances. A trial date is imminent. Hello? Hai Movie Lovers, senang sekali bisa berjumpa Anda lagi di sini. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Dan bagi yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan hendaknya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur sebuah film yang sudah cukup lama rilis, yaitu tahun 2009 kalau nggak salah. Yap, tak perlu banyak cincong lagi, saya ucapkan selamat menyaksikan dan kenakan headset agar Anda mendapatkan sensasi menonton yang luar binasa tentunya. So, don't go anywhere. Please welcome, this is it. Film dibuka di mana terlihat pembicaraan yang hangat antara ayah dan anak, di mana sang anak sedang membuat sebuah gelang yang kemudian diberikan kepada ayahnya yang bernama Clyde. Clyde yang sedang berbicara dan memuji hasil karya anaknya tersebut tiba-tiba berpaling dikarenakan sang istri meminta Clyde agar membukakan pintu yang diketuk oleh tamu yang tak diundang. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Clyde dihantam oleh orang tak dikenal tersebut dan membuatnya tersungkur. Sang istri yang muncul belakangan pun tak luput dari serangan itu dan membuatnya tak berdaya. Tak disangka Darby menikam Clyde dengan sebilah pisau pemotong mangga sambil mengatakan sesuatu. You can't fight fate. Tidak cukup sampai di situ, Darby mengalihkan tindak kekerasannya kepada sang istri dan berniat melakukan perbuatan asusila kemudian menghabisi nyawanya. Dan sang rekan Ems yang dari awal hanya mencuri barang milik keluarga itu mengatakan kepada Darby agar segera pergi dari rumah tersebut. Tapi apa yang terjadi? Darby tetap melanjutkan aksinya, dan yang lebih membuat penonton geram adalah Darby juga menghabisi nyawa putri Clyde secara sadis. Clyde yang tak bisa berbuat banyak hanya bisa terdiam melihat tewasnya istri dan anaknya di depan matanya sendiri. Scene pun berganti. Pria ini bernama Nick Rice dan ia berprofesi sebagai jaksa penuntut umum. Terjadilah pembicaraan ringan di antara mereka membahas tentang kasus yang mereka tangani. Nick yang menangani kasus seorang rekan di mana anaknya terlibat kasus pembunuhan dan hanya dijebloskan ke penjara remaja dengan alasan si anak masih berumur 15 tahun. Tak lama terjadilah pembicaraan cukup intens antara Nick dan rekannya Jonas, di mana Jonas mengungkit kasus pembunuhan yang menimpa keluarga Clyde. Dengan sedikit rasa bersalah, Nick mengatakan kasusnya ditolak oleh hakim yang diketahui bernama Burge. Seketika Jonas mengungkapkan kekecewaannya dengan putusan tersebut yang menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Jonas melanjutkan perkataannya di mana kasus tersebut sangatlah berat, di mana terjadi pembunuhan atas anak kecil. Nick yang juga merasakan kecewa terhadap sistem hukum yang cacat, menuntutnya untuk memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap Clyde. Because he's waiting for you right now. What? Scene mengarah kedua orang ini dan terjadilah perdebatan sengit di antara mereka, di mana Clyde meminta penjelasan tentang kelanjutan kasus yang menimpa dirinya. Nick menjelaskan dengan rinci bahwa ia melakukan bargaining atau disebut dengan negosiasi terhadap terdakwa Darby dan Ems. Hal itu dilakukan karena diduga pelaku pembunuhan tersebut terdiri dari dua orang, sehingga dilakukan sidang terpisah terhadap Darby dan Ems yang nantinya segala pengakuan dan bukti yang didapat dari dua sidang tersebut diadu dan saling memberatkan satu sama lain. Bisa disimpulkan bahwa hasil dari dua sidang tersebut akan didapati satu orang yang memberikan kesaksian terhadap satu orang lainnya yang pada akhirnya akan dijatuhi hukuman yang berat, yaitu vonis hukuman mati. Dan tak diduga, hukuman mati justru tertuju pada Ems. Sontak keputusan tersebut membuat Clyde kecewa. Bagaimana bisa Darby yang sejatinya adalah pelaku utama atas kasus pembunuhan itu hanya diberikan hukuman 5 tahun penjara. Di akhir perdebatan, Nick sekali lagi menegaskan di dalam persidangan nantinya, Clyde bukan semata-mata hanya memberikan kesaksian, tapi juga memberikan bukti yang konkret dan relevan demi memenangkan kasusnya tersebut. It's not what you know, Clyde. It's what you can prove in court. Di lain waktu, sidang terhadap Darby pun dimulai dan ia didampingi pengacaranya yang diketahui bernama Reynolds. Hakim Burge mengatakan kepada sang pengacara tentang beberapa hal yang terkesan sepele dan seperti sudah mengetahui jawaban dari sidang tersebut.
Dan kemudian sang hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang Ems dalam waktu dekat yang pada akhirnya ia akan dieksekusi mati. Tak disangka setelah didapati putusan sidang tersebut, Nick dan Jonas masih dalam kekhawatirannya tentang apa yang akan ia sampaikan kepada para jurnalis yang sedang menunggunya. Sehingga Clyde yang berada di kejauhan mendapati Nick yang berjabat tangan dengan Darby. Seketika membuatnya berpikir ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem peradilan dan membuatnya menelan pil pahit atas keputusan hakim tersebut. 10 tahun berlalu, tibalah waktu di mana Ems akan dieksekusi mati melalui media suntikan cairan mematikan. Dan di dalam ruangan yang terpisah, di sana sudah berada Jonas, Sarah, Nick, dan pengacara Darby yang bernama Reynolds. Sebelum Ems dieksekusi mati, ia mengatakan beberapa hal yang membuat Nick sedikit merasa bersalah. Di mana Ems mengakui kesalahannya telah merampok isi rumah Clyde dan bersumpah bahwa bukan dirinya lah pelaku pembunuhan tersebut. Dan tahapan eksekusi pun dimulai. Setelah eksekusi tersebut, Nick yang merasa ada yang tidak beres seketika mempertanyakan kepada kepala penjara dan beberapa rekannya bagaimana bisa eksekusi mati yang dilakukan melalui injeksi cairan mematikan tersebut menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Padahal alat tersebut sudah didesain sedemikian rupa agar tidak mematikan terpidana secara tragis seperti yang terlihat. Kemudian pembicaraan mereka terhenti di mana tim investigasi menemukan sebuah kemasan cairan tersebut diganti oleh seseorang yang tak jelas siapa pelakunya. Satu hal yang jadi petunjuk adalah adanya tulisan pada label tersebut yang seketika membuat Nick teringat akan satu nama. Can't fight fate. Vic, she can't fight fate. And then he said the same thing to me in the courtroom. Tak butuh waktu lama, Nick beserta pihak kepolisian menyusul ke rumah Darby. Salah satu rekan menanyakan kepada Nick mengapa pelaku pembunuhan ini hanya dipenjara selama 5 tahun. Bahkan yang lebih mencengangkan, Darby diberikan keringanan hukuman menjadi 3 tahun saja. Sontak hal tersebut membuat sang rekan bingung. Bagaimana bisa pelaku pembunuhan sadis seperti itu hanya dihukum begitu ringannya? Di tempat yang berbeda, Darby yang sedang duduk santuy sambil menghirup tepung kanji dikejutkan oleh seseorang yang mengatakan kepadanya bahwa ia sedang diburu oleh pihak kepolisian. Yeah. Clarence Darby. Who's this? Darby yang percaya dengan perkataan orang tersebut seketika membuat dirinya panik dan segera pergi dari tempat itu sesuai dengan arahan yang diberikan. Orang tersebut memberikan instruksi kepada Darby agar ia membuang pistolnya dan segera mengarah ke sebuah gedung yang ditunjuk untuk menemukan mobil polisi yang berada di sana dengan waktu kurang dari 2 menit. Tapi malangnya ia tidak mengetahui ternyata Pak Pol itu adalah Clyde yang menyamar. Yang pada akhirnya Darby ditemukan tewas secara tragis dengan 25 potongan tubuh. Wow, sadis cuk. Girl again? Remember me? This tetrodotoxin. Ever fucking imagine. Comfortable. Scalp your eyelids. That was the truth. Kemudian scene mengarah kepada Nick dan para rekannya yang membahas keterkaitan kasus mutilasi dengan pemilik bangunan di lokasi kejadian tersebut. Tak disangka hasil dari pemeriksaan sementara, bangunan yang dimaksud adalah milik Clyde. Tanpa pikir panjang seketika pihak kepolisian mendatangi rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Clyde yang sudah merencanakan sebuah misi berbahaya itu dari awal, dengan pasrahnya ia menyerahkan diri. Dan yang membuat sedikit heran adalah terdapat buku tentang hukum berada di rumahnya tersebut. Sementara Clyde adalah seorang insinyur. Bisa disimpulkan bahwa Clyde mempelajari ilmu hukum Amerika Serikat selama 10 tahun belakangan. Dan bisa dipastikan ia sangat memahami semua hukum yang berlaku, termasuk penyimpangan yang terjadi dalam hukum tersebut. Is this guy a lawyer? No. Nick, look at this. Singkat cerita, Clyde diinterogasi oleh Nick terkait pembunuhan yang terjadi pada Darby dan Ems. Dan hebatnya, Clyde tidak sedikit pun menunjukkan perasaan bersalah.
Antara rasa penasaran dan dilema, Nick mengatakan beberapa hal yang seakan-akan ia tahu bahwa Clyde pelaku pembunuhan tersebut. Padahal bukti yang dapat memberatkan Clyde pada kasus tersebut belum didapat oleh Nick. Itu artinya Clyde masih dalam status terduga. Satu-satunya cara untuk memperkuat kasus tersebut adalah adanya sebuah pengakuan dari Clyde. Tapi apa yang terjadi? Clyde yang sejatinya telah mempelajari ilmu hukum dengan sangat terperinci. Seketika ia memutarbalikkan kata-kata yang seakan-akan ia adalah pelakunya. Sontak pernyataan itu membuat Nick merasa menang. Tapi di satu sisi Clyde tidak sebodoh itu untuk mengakui perbuatannya tersebut. Nick yang masih dilanda kebingungan dan geram karena merasa dipermainkan seketika ia mengatakan kepada Clyde, apa maksud dari semua ini? Permainan apa yang ada di benak Clyde? Di akhir pembicaraan, Clyde melakukan negosiasi dengan Nick, yaitu Nick harus memberikannya kasur baru di dalam ruang penjaranya. Dan Clyde akan memberikan pengakuan setelahnya. You give me my bed, you get your confession. Fuck no. Dan terjadilah perdebatan di antara tiga orang ini di mana Jonas mempertanyakan penolakan negosiasi terhadap Clyde. Jonas yang merasa kasus tersebut sangatlah berat seketika ia menyuruh Nick agar memberikan apa yang diminta oleh Clyde. Di tempat yang berbeda, Nick dikejutkan dengan sang istri yang mengatakan bahwa putrinya menonton sebuah rekaman pembunuhan sadis terhadap Darby. Sontak hal itu membuat sang istri dan anaknya ketakutan dan meminta Nick agar segera pulang karena anaknya merasa sangat trauma dengan rekaman tersebut. Nick yang merasa seperti diteror si pelaku, saat itu juga ia memutuskan untuk mengabulkan permintaan Clyde. Scene mengarah ke beberapa orang ini di mana mereka masih mencari tahu bangunan yang dimiliki Clyde. Tak diduga, Clyde memiliki beberapa bangunan dan mengatasnamakan bangunan tersebut ke perusahaan di sebuah negara yaitu Panama. Tidak adanya akses untuk mengetahui alamat dan kurangnya kerjasama ke negara tersebut membuatnya sulit untuk dilacak. Bisa disimpulkan bahwa Clyde yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi telah merencanakan semua itu dan dibuat sedemikian rupa agar tidak ada satu orang pun yang bisa melacak hal-hal yang terkait dirinya demi menjalankan misinya tersebut. Singkat cerita, sidang Clyde pun dimulai, di mana Clyde tanpa basa-basi mengeluhkan dirinya ditahan tanpa diberikan jaminan. Dan ia juga menyayangkan tuduhan pembunuhan yang tertuju padanya tidak disertai bukti yang konkret yang tentu saja ia merasa dirugikan sebagai warga negara yang taat hukum. Clyde menjelaskan begitu detail tentang perlindungan warga negara yang terlibat hukum, berikut dengan pasal-pasal yang menyangkut hak warga negara. Sontak pernyataan tersebut membuat seisi ruangan itu terdiam. Yang ada di benak hakim saat itu adalah Clyde bukan orang sembarangan dan pastinya sangat mengerti bagaimana alur dari sebuah sistem hukum berjalan. Nick yang mencoba untuk menyudutkan Clyde dengan mengatakan ia bersedia memberikan pengakuan. Tapi nyatanya pengakuan itu belum didapat sementara sidang sudah dilakukan. Satu hal yang tak terduga terjadi di mana sang hakim seketika memberikan satu keputusan yang salah, yaitu dengan memberikan jaminan kepada Clyde. Sontak hal tersebut membuat Clyde menyerang balik sang hakim dan membuatnya erosi seketika. Madmen and murderers back on the street. Whatever happened to the people? Bail denied. Whatever. Nick yang semakin dibingungkan dengan ulah Clyde membuatnya ragu dengan segala ucapan bahkan pengakuannya. Bahkan Clyde sudah terang-terangan mengakui bahwa dialah yang sudah menghabisi nyawa Darby dan Ems. Dan sekali lagi Nick dibuat geram dengan ulah Clyde, yaitu meminta sepaket makan siang berupa steak dari sebuah restoran dan dihidangkan kepadanya tepat jam 1 siang. Nick yang sudah dirundung emosi yang berkepanjangan tidak peduli dengan semua perkataan Clyde dan pergi begitu saja. Tapi apa yang terjadi? Langkah Nick terhenti karena Clyde mengancam akan menghabisi nyawa pengacara Darby bernama Reynolds. Would the life of Bill Reynolds suffice? Keesokan harinya tibalah paket steak yang diminta oleh Clyde dan saat itu juga diperiksa oleh petugas penjara. Nick yang percaya dengan ancaman Clyde terus-menerus mendesak mereka agar mempercepat pemeriksaan tersebut karena waktu telah lewat dari batas yang ditentukan Clyde. Dan apa yang terjadi di saat steak tersebut tiba di ruang penjara, Clyde memberikan titik koordinat keberadaan Reynolds tapi malangnya waktu menunjukkan pukul 1:08. Hey, what time is it? It's 1:08. Because by anybody's watch but the wardens, you're already late. It's Augustus Reynolds. He's gone, Nick. Tidak cukup sampai di situ, Clyde juga menghabisi nyawa rekan satu selnya yang mana steak tersebut sebagai makanan terakhir dalam hidupnya yang pada akhirnya
Clyde dipindahkan ke sel dengan kondisi yang memprihatinkan. Selang berapa waktu terjadilah pembicaraan singkat antara Nick dan Clyde, di mana dari semua pembantaian yang ia lakukan, Clyde tidak sedikit pun merasa bersalah. Yang ada di benak Nick adalah sampai kapan perbuatan Clyde itu berakhir. Apakah dengan membunuh orang lain selain Darby dan M sepadan dengan kematian keluarganya? Scene berganti di saat Nick termenung karena dirinya belum makan 2 hari 1 malam, dikejutkan oleh Jonas yang mengajaknya untuk menemui seseorang. Selang berapa waktu terjadilah pembicaraan mereka dan terungkaplah sebuah fakta bahwa orang yang tak disebutkan namanya tersebut menjelaskan kepada Nick dan Jonas dahulu ada sekelompok orang yang ditugaskan untuk membereskan permasalahan yang sulit dipecahkan oleh pemerintah Amerika. Bahkan kelompok ini juga ditugaskan untuk melakukan pekerjaan ilegal untuk menghabisi nyawa orang-orang yang dianggap mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Sehingga Nick dan Jonas mempertanyakan siapa sebenarnya Clyde. Dengan penuh ketakutan, pria itu melanjutkan Clyde bukan orang sembarangan. Ia sangat ahli dalam membuat strategi brilian, yaitu menghabisi nyawa orang tanpa berada di lokasi yang sama. Sehingga ia menanyakan bagaimana cara menghentikan aksi Clyde yang dianggap sudah kelewat batas. Orang tersebut hanya mengatakan untuk menghentikan aksi Clyde, yaitu dengan cara mencari tahu siapa yang terhubung dengan kasus yang menimpanya, atau dengan cara menembakkan peluru tepat di kepalanya. No, you can't stop him. If Clyde wants you dead, you're dead. Singkat cerita, terjadilah pembicaraan cukup intens di antara 3 orang ini, di mana Nick yang sepakat dengan perkataan Jonas mengatakan agar menambah masa tahanan Clyde dan memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan kasus Clyde. Bahkan Nick mencoba membujuk sang hakim untuk menandatangani sebuah surat di mana secara tidak langsung dapat merugikan Clyde dengan hak kewarganegaraannya. Hakim Burch yang merasa ia mempunyai otoritas atas kekuasaannya seketika menandatangani surat tersebut, dan tak disangka satu hal terjadi yang membuat Nick dan Jonas melongo. Hello? Seketika Hakim Burch tewas bersimbah darah dan membuat semua orang panik. Dan selang berapa waktu terjadilah perdebatan cukup tegang di antara 2 orang ini, di mana Nick sangat kecewa dan kesal terhadap ulah Clyde yang membunuh semua petugas hukum tanpa diketahui siapa yang membantunya. Nick yang menganggap semua tindakan Clyde merupakan aksi balas dendam. Seketika Clyde membantah dengan tegas atas pernyataan tersebut dengan memberikan sebuah pernyataan bahwa ia melakukan semua itu karena sistem hukum yang cacat dan para aktor hukum hanya bisa diam dan menjalankannya tanpa sedikit pun melakukan perubahan. Dan di akhir pembicaraan, Clyde mengatakan agar Nick membebaskannya dan menggugurkan tuduhan atas dirinya atau sesuatu yang lebih buruk pasti terjadi. And drop all charges by 6 a.m. or I kill everyone. Singkat cerita, Sarah mengatakan kepada Nick bahwa rekannya menemukan sebuah clue yang merujuk pada bangunan yang dimiliki Clyde, yaitu akses untuk mengetahui pengeluaran biaya yang dilakukan oleh perusahaannya. Dengan kata lain, nilai jual sebuah bangunan akan dicocokkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan milik Clyde. Itu artinya jika nominal transaksi tersebut sama, bisa dipastikan bangunan itu adalah milik Clyde. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Di tempat yang berbeda, Nick dan rekannya bersiap-siap atas apa yang akan terjadi sesuai dengan ancaman Clyde. Tak disangka sebuah kejadian mencengangkan di luar perkiraan Nick terjadi, di mana beberapa rekannya tewas seketika. And that's how it's gonna turn out. Scene beralih menuju Nick yang sudah mencapai level emosi tingkat tinggi dan mengatakan kepada Clyde mengapa ia begitu tega membunuh para rekan yang tidak ada kesalahan apapun. Clyde dengan tenangnya menjawab seolah perbuatannya itu adalah balasan yang setimpal. Kemudian di akhir pembicaraan, Clyde bersumpah untuk menghancurkan seluruh tatanan hukum yang berantakan tersebut dan juga membunuh orang yang ikut di dalamnya. Seketika scene mengarah pada sebuah pemakaman. Nick yang masih merasakan dilema bercampur emosi, lagi-lagi rekannya tewas mengenaskan di depan matanya. Singkat cerita, Nick perlahan menemukan petunjuk yang mengarah pada bangunan milik Clyde, di mana seorang rekan memberikan sebuah informasi yaitu daftar transaksi atas bangunan yang dibeli oleh perusahaan milik Clyde.
Seketika Nick menghubungi seseorang agar memberikan informasi daftar bangunan yang dijual dalam 10 tahun belakangan. Dan tak disangka salah satu bangunan yang dimiliki Clyde berada tepat di samping penjara. Tanpa pikir panjang, Nick bersama rekannya memeriksa bangunan tersebut dan tak diduga selang berapa waktu ia menemukan sebuah terowongan yang aksesnya terhubung langsung ke penjara. Dan apa yang terjadi? Mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terpana, yang mana tempat tersebut terdapat bom rakitan, pakaian yang digunakan untuk penyamaran, bahkan blueprint beberapa bangunan sampai kepada CCTV yang mengarah pada rumah Nick pun ada di lokasi tersebut. Bisa disimpulkan bahwa ruangan itu layaknya ruang kerja Clyde untuk merencanakan seluruh aksi. Sehingga pandangan mereka terfokus pada sebuah berkas yang mengarah ke gedung balai kota. Karena tahu akan terjadi sesuatu yang buruk, seketika Nick bersama dua rekannya mendatangi gedung balai kota yang dimaksud. Di tempat yang berbeda, Clyde mulai melancarkan aksinya dengan merakit sebuah bom napalm yang akan meruntuhkan lantai di mana sang wali kota yang sedang mengadakan pertemuan dengan para petinggi kepolisian. Tak butuh waktu lama bom tersebut ditemukan di sebuah ruangan dan Nick di scene ini membuktikan idenya yang brilian dengan membawa bom tersebut ke ruang penjara Clyde. Betapa kagetnya Clyde, ternyata Nick sudah berada di sana. Dan terjadilah pembicaraan cukup rumit di antara mereka di mana Nick masih memberikan Clyde kesempatan untuk tidak mengaktifkan bom tersebut. Dan mengatakan semua yang ia lakukan sama sekali tidak membuat istri dan anaknya bahagia dan bahkan dapat menghancurkan kenangan terhadap putrinya. Tapi apa yang terjadi? Clyde tetap menjalankan niatnya yang pada akhirnya membunuh dirinya sendiri. Nah, gimana? Keren gak sih? Secara keseluruhan baik alur cerita, penguatan karakter, dan aksi-aksi yang ditampilkan cukup dikemas dengan baik di film ini ya. Kalau menurut saya, fix, keren sih ini. Cuma saya terpikir Clyde begitu sadisnya sampai-sampai yang gak terlibat pun ikut dibunuh juga. Padahal dengan membunuh Darby dan M saja itu sih sudah cukup lah ya untuk membalaskan dendamnya. Jangan membunuh orang lain lagi dengan alasan meluruskan sistem hukum yang cacat. Nah, di bagian ini yang saya kurang setuju dengan Clyde. Ya, sudahlah, namanya juga film ya. Selalu didramatisir agar penonton gak cepat untuk menyimpulkan ending dari film ini. Oke, baiklah, segitu aja review dari saya dan saya sarankan untuk menonton versi full movie-nya ya. Walau bagaimanapun nonton full movie akan terasa lebih nikmat, ya nggak sih? Oke, lagi-lagi saya pamit, terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Stay away from drugs and violence. See ya!